Fans dan media Cina iri, timnas Indonesia pakai pesawat charteran, malah sampai lebih dulu dari Cina. Media Vietnam sampai kaget, pelatih Cina sudah kalah telak tapi masih nekat bicara begini ke timnas Indonesia. Media Amerika akui saat ini timnas Indonesia sangat sulit dikalahkan. Sebelum lanjut ke berita selanjutnya, ayo dong, subscribe channel Gibol Football, biar tidak ketinggalan berita terhot dan terupdate. Fans dan media Cina, iri melihat timnas Indonesia menggunakan pesawat charteran untuk berangkat dari Bahrain menuju Cina. Bermain dalam dua laga tandang sekaligus, timnas Indonesia menggunakan pesawat charteran untuk terbang dari Bahrain ke Cina pada Jumat, 11 Oktober 2024. Dengan menggunakan pesawat charteran tersebut, timnas Indonesia dapat menghemat waktu perjalanan sehingga dapat beristirahat lebih banyak di Cina. Timnas Indonesia pun tiba di Bandara Internasional Qingdao pada Jumat, 11 Oktober 2024, sore waktu setempat. Anehnya, timnas Indonesia sebagai tim tamu tiba di Qingdao setengah hari lebih awal dibandingkan Cina sebagai tuan rumah, diulas Qiu Ziyun dikutip Jumat, 11 Oktober 2024. Fans dan media Cina tersebut heran karena ini menjadi pemandangan yang sangat jarang terjadi di kompetisi internasional. Cina berangkat dari Adelaide, usai menyelesaikan pertandingan melawan Australia 1-3 di Stadion Aliade, Kamis, 10 Oktober 2024. Namun tim asuhan Ivan Brankovic ini menggunakan pesawat komersil sehingga penerbangan lebih lama dibandingkan waktu tempuh timnas Indonesia. Timnas Cina diperkirakan akan tiba Qingdao pada Sabtu, 12 Oktober 2024, dini hari waktu Qingdao, sedangkan timnas Indonesia telah tiba sejak Jumat, 11 Oktober 2024, sore, diulas media tersebut. Hal ini pun dinilai dapat mengganggu persiapan Cina dalam persiapan menjamu timnas Indonesia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024. Dengan tiba setengah hari lebih lambat dari timnas Indonesia, tim lawan terlihat sangat mementingkan pertandingan ini karena mampu memaksimalkan persiapan mereka di tengah padatnya jadwal pertandingan, diulas media tersebut. Hal ini pun diakui media tersebut menjadi tekanan bagi Cina karena catatan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini yang selalu kalah dalam 3 pertandingan terakhir mereka. 3 kekalahan beruntun membuat tim sangat membutuhkan kemenangan untuk membangkitkan semangat mereka. Dan hasil imbang beruntun Indonesia bisa menjadi lawan kuat yang membuat pertandingan semakin menantang, ditutup ulasan tersebut. Media Vietnam sampai kaget, pelatih Cina sudah kalah telak tapi masih nekat bicara begini ke timnas Indonesia. Usai laga penuh kontroversi menghadapi Bahrain, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong kini sedang bersiap untuk melawan Cina. Pertandingan di kandang Cina akan dilakoni timnas Indonesia pada 15 Oktober mendatang. Timnas Indonesia membidik 3 poin melawan Cina yang saat ini sedang dalam kondisi kurang baik. Dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, Cina selalu kalah dan belum memiliki poin sama sekali. Cina mengalami kekalahan telak menghadapi Jepang dengan skor 7-0. Kemudian Cina di kandang sendiri juga kalah 1-2 lawan Arab Saudi. Terakhir, Cina sempat unggul atas Australia tapi akhirnya malah kalah telak 3-1. Performa buruk Cina sangat bertolak belakang dengan timnas Indonesia yang mampu menahan imbang 3 lawannya, termasuk lawan kuat seperti Australia dan Arab Saudi. Meski timnas Indonesia seolah sudah melampaui Cina secara telak, namun pelatih Cina, Branko Ivankovic tetap yakin anak asuhnya dapat mengalahkan skuad Shin Tae-yong. Kepercayaan diri pelatih Cina ini membuat media Vietnam terkaget-kaget. Pelatih Branko Ivankovic tetap mengaku, ia tangguh, meski baru mengalami 3 kekalahan mengecewakan dan mendapat tekanan untuk dipecat, ditulis fans dan media Vietnam. Bahkan usai kalah lawan Australia, tak sedikit pun membuat pelatih Cina gentar akan melawan timnas Indonesia. Usai kekalahan di Australia, pelatih Branko Ivankovic tetap menyatakan tegas menghadapi boikot dari fans. Pelatih ini meyakini laga kandang berikutnya melawan Indonesia, 15 Oktober, adalah awal perjalanan tim Tiongkok menuju tiket Piala Dunia, ditulis fans dan media Vietnam. Fans dan media Vietnam pun terkejut dengan pernyataan pelatih Cina yang justru tetap memuji para pemainnya. Pelatih Branko Ivankovic pun di luar dugaan juga memuji para pemainnya meski baru kalah dari Australia, ditulis fans dan media Vietnam. Pelatih Cina tersebut menyatakan bahwa timnya sudah bermain dengan berani dan ia puas melihatnya saat melawan timnas Australia. Selamat kepada Australia atas kemenangannya. Namun,
Saya juga memuji para pemain saya. Mereka bermain dengan berani. Saya puas dengan penampilan mereka, ujar pelatih Cina. Tutupnya. Media Amerika akui saat ini timnas Indonesia sangat sulit dikalahkan. Kemenangan perdana timnas Indonesia harus pupus saat bertanding melawan Bahrain. Pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda tampil dengan kepercayaan diri tinggi. Tanpa menghiraukan tekanan dari supporter tuan rumah, Indonesia sukses membalikan keadaan lewat gol Rafael Struijk pada menit ke-74. Namun, keputusan wasit yang memberikan ekstra tambahan waktu dari yang sudah ditetapkan membuat Bahrain sukses mencuri gol. Tercatat gol Mohamed Marhon terjadi pada menit ke-99, artinya 3 menit dari tambahan waktu yang direncanakan yakni 6 menit. Media global asal Amerika, ESPN, menilai timnas Indonesia masih dalam jalur yang tepat. 3 laga tanpa kekalahan menjadi bukti bahwa skuad Garuda sudah berkembang jauh dan menjadi salah satu kekuatan penting. Tentunya, harapan meraih kemenangan perdana dari Bahrain harus pupus karena keputusan kontroversial yang terjadi. Di atas kertas, hasil imbang saat bertandang ke Bahrain, yang mengalahkan Australia pada pertandingan pembuka bulan lalu, bukanlah hasil yang buruk. Namun cara mereka gagal meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Asia akan menimbulkan kekecewaan. Bahkan kemarahan, di kubu Indonesia, tulis fans Amerika. Meski menghadapi lawan tangguh, skuad Garuda membuktikan diri bahwa mereka sulit dikalahkan. Bahkan, status kuda hitam di ajang ini membuat pasukan Shin Tae-yong semakin berani. Tentunya, butuh satu kemenangan untuk menjadi tambahan motivasi kepada semua pemain. Faktanya tetaplah bahwa Indonesia sekali lagi membuktikan bahwa mereka sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan dengan status mereka sebagai tim yang tidak diunggulkan, selanjutnya. Fans Amerika menilai bahwa kemenangan bagi Indonesia tinggal menunggu waktu. Laga tandang melawan Cina pada 15 Oktober bisa jadi kesempatan emas untuk meraih 3 poin perdana. Tentunya, butuh kerja keras ekstra agar misi tersebut bisa terwujud dan semua pemain harus fokus dengan kondisi yang ada di lapangan. Dengan pertandingan berikutnya pada hari Selasa melawan tim yang sedang naik daun, Cina. Yang telah kalah dalam 3 pertandingan sejauh ini. Mungkin Indonesia tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk meraih kemenangan bersejarah, tutupnya. Media Cina diolok-olok supporter timnas Cina usai dorong CFA laporkan timnas Indonesia ke AFC agar kalah WO03. Media Cina, 163.com, malah kena hujatan supporter sendiri usai membuat laporan terkait timnas Indonesia bisa kalah walkout, WO 3-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, 163.com sempat memberitakan jika Federasi Sepak Bola Cina, CFA, bisa melaporkan terkait masalah naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders kepada Federasi Sepak Bola Asia, AFC. Mereka menilai proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, singkatnya durasi naturalisasi dan proses pengambilan sumpah WNI yang tidak dilakukan di Indonesia, dianggap sebagai pelanggaran. Menurut pemberitaan Sports Weekly, prosedur naturalisasi Hilgers dan Reijnders tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia, ditulis 163.com. Apalagi, upacara pengambilan sumpah mereka tidak dilakukan di Indonesia seperti yang dipersyaratkan, melainkan diselesaikan di Belanda. Hal ini tentu merupakan pelanggaran peraturan, tambahnya. Bahkan, mereka mengatakan bahwa jika timnas Indonesia tetap menurunkan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders maka skuad Cina bisa menang mudah. Media Cina itu menyebut jika timnas Indonesia akan kalah 3-0 akibat hukuman WO yang diberikan AFC. Jika mereka, Mees dan Eliano, bermain pada saat itu, Cina bisa mengajukan banding ke AFC. Outrannya timnas Indonesia akan langsung divonis kalah 3-0, jika 163.com alih-alih mendapatkan dukungan, media Cina itu justru menjadi bahan olok-olok supporter sendiri. Melihat alasan yang ditulis 163.com itu membuat supporter tim berjuluk Tim Dragons itu geram dan merasa malu. Apa mentalitasmu? Dia bahkan memikirkan hal yang mustahil tanpa mengandalkan kekuatan sendiri untuk menang, ujar salah satu supporter. Di lapangan sepak bola, kekuatan yang berbicara sendiri, tambah supporter lainnya. Para supporter menganggap jika media Cina itu hanya mencari-cari alasan dengan omong kosong belaka. Semuanya dilakukan sesuai aturan, berhenti menulis omong kosong, tutup supporter Cina. FIFA tiba-tiba bahas striker timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA mendadak bahas striker legendaris timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina. Skuad Garuda melanjutkan upayanya dalam memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober 2024 ini. Setelah menahan Arab Saudi dan Australia dengan skor 1-1 dan 0-0, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Bahrain dan Cina dalam 2 laga tandang.
Bahrain menjadi negara yang lebih dulu disambangi, dengan laga digelar pada 10 Oktober 2024. Sedangkan partai melawan Cina digelar pada 5 hari kemudian. Menjelang laga-laga tersebut, Shin Tae-yong telah menentukan 27 nama, dengan Maes Hilgers dan Eleanor Reigers termasuk di antaranya. Namun, kehadiran keduanya diprotes oleh media Cina, 163.com, yang berpendapat bahwa Federasi Sepak Bola Cina, CFA, bisa melaporkan timnas Indonesia kepada AFC. Sebab, pengambilan sumpah Hilgers dan Reigers dilaksanakan di luar Indonesia, dan itu disebut tidak memenuhi aturan. Jika timnas Indonesia dihukum, maka Cina mendapatkan 3 poin cuma-cuma karena menang WO dengan skor 3-0. Kehadiran Hilgers dan Reigers tampaknya sudah membuat Cina ketar-ketir, mengingat kekuatan timnas Indonesia sudah mulai bisa mengimbangi tim-tim kuat di Asia, seperti Australia dan Arab Saudi. Kini, FIFA bisa membuat Cina trauma karena membahas striker legendaris timnas Indonesia, Boaz Solosa. Dalam unggahannya di Instagram pada Sabtu, 5 Oktober 2024, siang WIB, FIFA mengunggah foto Boaz selagi meminta komentar dari para supporter timnas Indonesia. Salah satu striker legendaris timnas Indonesia. Kata yang menggambarkan sosoknya, demikian caption dalam unggahan tersebut, seakan meminta para supporter Garuda untuk mengomentarinya. Sebagai informasi, Boaz merupakan sosok yang pernah membobol gawang Cina ketika sang legenda Persipura Jayapura membela timnas Indonesia pada lebih dari 10 tahun lalu. Pada 15 Oktober 2013 silam, timnas Indonesia menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, untuk kualifikasi Piala Asia 2015. Laga itu berakhir imbang dengan skor 1-1 setelah gol 11 pada menit ke-36 dibalas tendangan roket Boaz pada menit ke-67. Mendapatkan bola dari Ahmad Bustomi, Boaz langsung melepaskan tendangan keras ke gawang Cina kawalan Zheng Cheng, mantan kiper Persebaya Surabaya, pada saat itu. Tendangan Boaz begitu keras hingga sulit dihentikan oleh barisan pertahanan Cina, yang harus puas dengan hanya 1 poin meski sempat unggul lebih dulu di GBK saat itu, tutupnya. Tak usah lagi harapkan Emil Audero. Timnas Indonesia bisa dekati kiper klub Liga Belgia ini jika ingin mencari pelapis sepadan bagi Martin Paes. Tidak harus Emil Audero apabila timnas Indonesia ingin mencari pelapis sepadan dari Martin Paes, masih banyak kiper diaspora lain yang bisa dipilih oleh Shin Tae-yong. Hal ini karena rumor yang menyebut jika Emil Audero akan memperkuat timnas Indonesia terus berhembus sejak lama, namun sampai sekarang belum terrealisasi. Maka dari itu, di tengah ketidakpastian tersebut, timnas Indonesia bisa memanggil kiper Liga Belgia ini sebagai pesaing sepadan dari Martin Paes. Sebagaimana diketahui, kabar yang menyebut jika Emil Audero akan gabung ke timnas Indonesia kembali beredar setelah media Vietnam mengeklaim kalau sang kiper bersedia menerima tawaran itu. Hernando Ari mungkin turun sebagai kiper ketiga timnas Indonesia dan menyerahkan posisi penjaga gawang utama kepada Martin Paes, Dallas FC, dan Emil Audero Mulyadi yang bermain untuk Como di Serie A, ditulis media Vietnam. Apalagi, ayah dari Emil Audero yaitu Edi Mulyadi mulai meralat perkataannya beberapa waktu lalu yang sebelumnya tak menyetujui jika sang anak bergabung ke timnas Indonesia. Setelah melihat banyaknya pemain diaspora bermain untuk timnas Indonesia, ayah Emil Audero berubah pikiran dan secara tak langsung memberi restu kepada sang anak bila mau perkuat tim Garuda. Selain itu, penjaga gawang Como 1973 tersebut beberapa waktu lalu pernah menemui Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang diunggah di media sosial Menteri BUMN tersebut. Kendati demikian, sampai saat ini belum ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau Emil Audero tengah menjalani proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Di sisi lain, ketimbang terus mengharapkan Emil Audero bergabung dengan timnas Indonesia, Shin Tae-yong rasanya bisa memanggil kiper Liga Belgia ini. Walaupun masih berusia cukup muda, namun kematangannya sebagai penjaga gawang utama di klub Liga Belgia tampaknya bisa menyaingi ketangguhan Martin Paes. Dia adalah Danny van den Heuvel, kiper 21 tahun asal Belanda yang kini memperkuat klub raksasa Liga Belgia, Club Brugge. Orang tuanya diketahui punya keturunan Indonesia. Danny van den Heuvel memang sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Saat itu, media asal Malaysia mengatakan jika sang kiper mulai tertarik bergabung dengan tim Shin Tae-yong. Kiper keturunan Indonesia yang membela Leeds United, Danny van den Heuvel, belum lama ini kepergok mengikuti akun Instagram PSSI. Ditulis Makan Bola, Sabtu, 13 Juli 2024, lalu. Karena mengikuti akun Instagram PSSI, beredar kabar bahwa dirinya membuka opsi dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia, jelanjutnya. Namun, rumor tersebut kembali mencuat ke publik setelah Exco PSSI Arya Sinulinga memberikan clue jika ada satu kiper keturunan yang mulai minat dengan timnas Indonesia. Kita berharap dengan perkembangan seperti ini terus, itu membuat pemain-pemain yang tadinya mikir-mikir untuk bela timnas Indonesia, seru juga. Kata Arya Sinulinga. Kayak kemarin Martin Paes yang masuk, wow seru juga nih. Akhirnya apa?
kiper-kiper lain yang tadinya masih ngintip-ngintip, mau juga gabung timnas Indonesia. Selanjutnya, memang ada 3 kiper yang selalu dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia yakni Emil Audero, Daniel Klein, dan Danny van den Heuvel. Tapi, nama terakhir dirasa lebih potensial. Ini karena pengalaman Danny van den Heuvel yang pernah bermain untuk timnas junior Belanda, mulai dari level U15, U16, U17, U19, hingga U21 serta didikan Akademi Ajax Amsterdam. Terakhir kali Danny van den Heuvel tampil untuk tim junior Belanda ialah saat skuad oranye tengah berkompetisi di kualifikasi Euro U21 beberapa waktu lalu. Tampil sebagai penjaga gawang utama di timnas Belanda U21, Danny van den Heuvel justru tak kunjung diberi kesempatan debut bersama oranye senior di bawah Ronald Koeman. Di tingkat klub, Danny van den Heuvel saat ini bermain untuk klub Belgia Club Brugge. Sebelumnya, ia menjadi bagian penting dari Ajax Amsterdam dan Leeds United tutupnya. Respons fans dan media Vietnam usai supporter Malaysia dan Cina menuduh timnas Indonesia bersekongkol dengan FIFA soal pemain naturalisasi. Fans dan media Vietnam memberikan respons usai supporter Malaysia dan Cina menuduh timnas Indonesia bersekongkol dengan FIFA soal pemain naturalisasi. Tuduhan itu muncul ke permukaan jelang skuad Garuda mentas di ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C timnas Indonesia yang jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di ajang itu tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain dan Cina di Grup C. Pasukan Shin Tae-yong saat ini menempati peringkat keempat Grup C dengan 2 poin usai mengimbangi Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga away ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Shin Tae-yong pun memanggil 27 pemain terbaiknya ke skuad Garuda untuk 2 laga tersebut yang mayoritas adalah pemain naturalisasi. Sebut saja seperti Jai Itzes, Martin Paes, Hom Haye, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Mes Hilgers, Eliano Rejders hingga Nathan Choeon. Mengetahui skuad Garuda banyak dihuni pemain naturalisasi, supporter Malaysia dan Cina menuduh timnas Indonesia bersekongkol dengan FIFA. Hal itu diketahui dari forum sepak bola supporter Malaysia yang membahas soal banyaknya pemain naturalisasi di skuad Garuda. Forum dari supporter Malaysia itu memunculkan pertanyaan mengapa Indonesia bisa dengan mudah mendapatkan pemain naturalisasi asal Belanda. Sedangkan Malaysia gagal melakukan naturalisasi pemain Belanda, Matsdale setelah FIFA menolak permohonan naturalisasinya dengan alasan garis keturunan pemain terlalu jauh dari asal-usulnya. Menurut kami, Federasi Sepak Bola Indonesia memanipulasi catatan kelompok pemain naturalisasi. Tentu saja mereka akan menyangkalnya, namun sepak bola Indonesia dulunya paling banyak mendapat negativitas di Asia. Selain itu, cabang FIFA juga berlokasi di Jakarta, yaitu dengan forum di Malaysia, dikutip dari supporter Vietnam. Tim Indonesia dengan mudah menambah pemain naturalisasi. Namun puluhan pemain naturalisasinya semuanya memiliki wajah mirip orang Eropa. Jangan disangka kakek neneknya yang orang Jawa berkulit sawo matang akan melahirkan wajah seperti Martin Apes, Jai Itzes, ditambah salah seorang supporter Malaysia di forum itu. Selain forum dari supporter Malaysia, banyak juga fans asal Cina yang disebut-sebut bersiap mengajukan gugatan terhadap Indonesia ke FIFA. Mereka menuding PSSI tidak mengikuti proses yang semestinya dari FIFA dalam menaturalisasi 2 bintang terbarunya, Mes Hilgers dan Eliano Rejders.